teman-teman jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan seluruh jemaat walaupun kita bersekutu secara online, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pimpin kami, biarlah hikmat-Mu ada pada kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami baca bersama-sama, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-17. 2 Timotius 3 ayat 10-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Tema kita pada malam hari ini yaitu kokoh dalam iman dan pengajaran. Sebuah bangunan yang megah, kalau tidak punya fondasi yang kokoh, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Berbicara mengenai kokoh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kokoh memiliki arti tidak mudah roboh, kuat. Sebuah tanaman dapat berdiri kokoh di atas tanah karena ada akar yang kuat sehingga tanaman tersebut tidak mudah roboh. Demikian juga kita sebagai umat Allah, kita bisa kokoh, bisa kuat di dalam iman dan pengajaran. Bagaimana caranya kita bisa kuat, bisa kokoh di dalam iman dan pengajaran? Yang pertama yaitu hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Terdapat di dalam ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata beribadah di sini seharusnya diterjemahkan hidup saleh, godly life. Saleh memiliki arti taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci, dan beriman. Dan hal ini tercermin di dalam sikap kita, di dalam hidup kita. Kita harus hidup saleh sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Tuhan. Standar hidup kita itu harus ikut standar hidupnya Allah. Ketika kita mengikuti standar hidup Allah, pasti kita akan diejek. Kita akan dikatakan sebagai orang yang sok suci, kita akan dikatakan sebagai orang yang sok rohani. Lalu kita harus bagaimana? Ya kita harus tetap hidup saleh di dalam Kristus. Ada keuntungan nggak bagi kita ketika kita hidup saleh? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11 dikatakan bahwa kita akan semakin giat di dalam mengenal akan Tuhan. Iman kita, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri kita, ketekunan kita itu akan semakin bertambah. Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak sekali contoh tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidup saleh pada zamannya, yaitu ada Nuh. Pada zaman Nuh kita tahu bahwa banyak sekali orang yang berbuat jahat. Mereka menentang perintah Allah, mereka tidak mau ikut aturannya Allah. Mereka hidup sesukanya. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap memilih untuk hidup saleh di dalam Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap Nuh? Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Selain itu ada Ayub.
Bapak Ibu tahu cerita tentang Ayub. Ayub dia orang yang kaya, tapi dia memilih untuk hidup saleh. Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan. Teman-temannya mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan, tapi dia memilih tetap hidup taat kepada Tuhan. Dia hidup di dalam kesalehannya. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup saleh mencerminkan karakter Kristus secara nyata. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus hidup saleh di dalam Kristus. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami aniaya sekalipun, ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, tetap hidup saleh di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang kokoh di dalam iman dan pengajaran, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran yang telah kita terima dan yakini, yang terdapat di dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini untuk Timotius. Dia mengingatkan Timotius untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada kebenaran yang telah diyakini, yang telah dihidupi oleh Timotius. Paulus menjadikan dirinya itu sebagai contoh bagaimana ia telah mengalami banyak penderitaan dan aniaya. Tapi dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran, tetap berpegang teguh kepada keyakinan terhadap Injil, terhadap Allah yang telah memanggilnya. Ketika kita dikucilkan atau kita mengalami penderitaan, ingatlah akan kebenaran yang telah kita yakini. Ingatlah akan kebenaran yang telah kita hidupi. Jangan menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya mempelajari saja apa yang benar, tetapi kita harus bertekun di dalam setiap kebenaran yang telah kita terima. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang menyesatkan. Karena kebenaran yang kita terima dan kita yakini dari firman Tuhan itu akan menjadi pedoman kita, menuntun kita ketika kita melangkah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara yang ketiga bagaimana kita bisa kokoh dalam iman dan pengajaran, yaitu mengenal kitab suci. Timotius sejak kecil sudah diajari firman Tuhan. Dia sudah ada dasar imannya. Siapa yang mengajari dia? Nenek dan ibunya. Sehingga dia telah mengenal, dia telah mengetahui isi dari firman Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, haruslah kita mengenal Alkitab kita, mengenal firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, Alkitab yang ditulis itu adalah isi hatinya Allah. Ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya, kita menyelidikinya setiap hari, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah yang memberi manfaat bagi kita, menguntungkan kita. Di antaranya yaitu menuntun kita kepada keselamatan. Kita tahu tentang keselamatan dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan juga akan mengajarkan kita tentang ajaran-ajaran Kristen yang berkaitan dengan keselamatan, kekudusan, pertobatan, Allah Tritunggal, keilahian Yesus. Itu semua ada di firman Tuhan. Firman Tuhan juga akan menegur kita ketika kita berbuat salah. Firman Tuhan juga akan memperbaiki kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan menyatakan bahwa kita salah. Dengan cara bagaimana kita bisa tahu?
dengan cara kita mempelajari firman Tuhan itu, membacanya, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya kita ini akan terus dibina, kita ini akan terus dilatih untuk selalu ada di dalam jalan kebenaran. Iman dibentuk dari ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempelajari firman Tuhan setiap harinya. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi umat yang kokoh dalam iman dan pengajaran, yaitu melakukan perbuatan baik yang terdapat di dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Mengapa? Karena kita ini milik Allah. Dikatakan di sini tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Kita ini sudah diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan setiap perbuatan baik. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, perbuatan baik yang kita lakukan itu muncul dari iman yang benar untuk memuliakan Allah. Ketika kita berbuat baik, berarti kita memuliakan Allah. Ketika kita berbuat baik, ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita menunjukkan, kita melakukan perbuatan baik kita karena kita mencintai Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang hidup saat ini di dalam iman kita kepada Kristus, mari kita melakukan perbuatan baik kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita sudah bisa kokoh di dalam iman kita? Apakah kita sudah bisa kuat di dalam pengajaran kita? Mari saya mengajak kita semua untuk kita merenung akan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita agar kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua, ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama yaitu mari kita berdoa untuk diri kita sendiri agar kita kokoh di dalam iman dan pengajaran. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita agar segera pulih dari virus corona. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini menegur kami, mengingatkan kami untuk kami punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kami kokoh di dalam pengajaran. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan menolong mereka supaya mereka juga tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mereka mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman mereka semakin hari semakin bertumbuh, pengajaran mereka pengajaran yang benar di dalam Tuhan. Tuhan, tolong mereka apapun yang saat ini mereka hadapi, biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah ada pada mereka, yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka hidupi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami ini dari virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam menjaga pasien, dalam merawat pasien dari virus corona ini, para dokter, para medis Tuhan. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, beri kesehatan, berikan kekuatan yang cukup bagi mereka ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang terkena virus ini ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah ada vaksin yang tepat Tuhan, yang bisa menyembuhkan setiap orang dari virus corona ini,
sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami setiap hari. Kami bisa kembali lagi beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan seluruh umat-Mu Tuhan di gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu sepanjang hari ini, biarlah mereka boleh tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah mereka boleh tetap mengingat akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup saleh di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam.